Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan terus semangat belajar. Jangan sampai kendor ya, walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini masih bersama Bapak. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kalian yang kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita belajar pembelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu apa makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, apa tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, apa hikmah mempercayai hari akhir. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambaran planet atau tata surya. Coba bayangkan, kita lihat planet-planet ini mempunyai garis edarnya masing-masing. Seandainya salah satu planet melenceng dari garis edarnya, apa yang terjadi? Maka planet tersebut akan saling bertabrakan. Tentunya akan terjadi hari kiamat. Baiklah, yang pertama, beriman pada hari akhir. Apa pengertian iman pada hari akhir? Yang selanjutnya, macam-macam kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Selanjutnya, gambaran peristiwa hari akhir. Ada gempa dahsyat, seperti apa kita akan pelajari. Gunung-gunung meletus, bagai kapas berterbangan, benda langit hancur, itu gambaran ya. Kemudian tanda-tandanya apa? Banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat terang-terangan atau kejahatan merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Banyak yang selanjutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di bumi. Banyaknya minuman keras dan barang terlarang bebas beredar. Baik, apa pengertian iman pada hari akhir? Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ayat 1 sampai 11. Ini peristiwa gambarannya. Surat Al-Qari'ah yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Itulah gambaran peristiwa hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, kemudian kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa yang dimaksud dengan kiamat kecil ini? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang, dan sebagainya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, termasuk kematian seseorang atau kematian sebagian orang. Kalau kita lihat gambarnya, yang pertama tuh gunung meletus, gunung api meletus, kemudian banjir bandang, kemudian ini kebakaran. Nah, ini juga termasuk kiamat sugro. Yang ini gempa bumi yang bisa menghancurkan jalan seperti ini ya, luar biasa. Yang ini termasuk kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet yang lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Inilah kiamat yang sebenarnya yang disebut hari akhir. Kemudian perilaku beriman pada hari akhir seperti apa? Seseorang yang beriman kepada hari akhir tentunya dia memiliki perilaku
seperti bersikap mawas diri. Kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia dunia dan akhirat. Kemudian bermanfaat untuk orang lain, mampu menundukkan hawa nafsu dan menjaga kelestarian alam. Ini tanda-tanda atau perilaku orang yang beriman kepada hari akhir, tentunya setelah dia melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Betapa tidak ya, orang yang beriman kepada hari akhir, tentu semua dia ingat bahwa semua ini akan berakhir. Kemudian dia tambah semangat menuntut ilmu dan beribadah, karena dia menyadari bahwa ini semua akan berakhir. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat kenikmatan di surga di akhirat kelak nanti. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas tentang tanda-tanda hari akhir. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwa tanda-tanda hari akhir, yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Itulah tanda-tanda hari akhir. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Itulah sekilas tentang pembahasan tentang beriman pada hari akhir. Betapa ngeri kalau kita bayangkan gambaran peristiwa hari akhir yang diceritakan dalam Quran surat Al-Qari'ah tadi ayat 101 sampai 11. Kemudian Allah menjelaskan pula dalam Quran surat Al-Zalzalah, yaitu yang berbunyi Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian kesimpulan yang dapat kita pelajari pada
pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa tadi? Hari kiamat, hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian hari kiamat dapat dibedakan menjadi berapa? 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat alias tidak ada lagi kehidupan. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu waktu kapan terjadinya. Yang ketujuh, ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro maupun kiamat kubro. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita makin percaya, makin bersemangat untuk senantiasa mengamalkan atau menyikapi beriman kepada hari akhir ini, sehingga kita betul-betul melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyadari bahwa semua pasti akan berakhir. Baiklah, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.